Ada apa sebenarnya dengan Elkan Bagot? Kemana Elkan Bagot? Line up Timnas Indonesia usai Patrick Kluivert panggil 32 pemain untuk lawan Cina dan Jepang. Stefano Lillipelli jadi tandem oleh Romeni. Menanti gebrakan taktik baru Patrick Kluivert di dua laga sisa. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pemanggilan pemain untuk skuad Timnas Indonesia yang bakal berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni menimbulkan beragam reaksi netizen, termasuk pertanyaan tentang kehadiran Elkan Bagot. Ya, rumor Bagot kembali ke Timnas Indonesia berembus kencang dalam sepekan terakhir. Hal itu lantaran Bagot sudah berada di Bali, tempat berlangsungnya pemusatan latihan Timnas Indonesia yang bakal dimulai pada 26 Mei mendatang. Namun, dalam daftar yang dirilis, tidak ada nama Bagot. Untuk posisi bek tengah, PSSI memanggil Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Miss Hilgers. Karena itu, nama Bagot jadi salah satu yang sering disebut oleh netizen dalam kolom komentar. Banyak yang mempertanyakan kehadiran Bagot. Bagot mana? Ucap seorang netizen. Kurang Elkan, kata netizen lainnya. Stefano Lillipelli adalah salah satu pemain senior di Indonesia. Ia sudah berusia 35 tahun dan namanya sering disebut masih dinilai layak untuk membela Timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Lillipelli is back, ujar seorang netizen. Nama lain yang juga dibahas oleh netizen adalah Ragnar Oratmangun. Oratmangun tak masuk ke dalam skuad kali ini karena mengalami sakit dan sudah tidak bermain membela Dender sejak akhir Maret. Berita selanjutnya, berikut prediksi line up Timnas Indonesia usai Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk melawan Cina dan Jepang. Untuk melakoni pertandingan kontra Cina dan Jepang nanti, Patrick Kluivert diyakini akan menerapkan formasi yang dia pakai saat mengalahkan Bahrain 3-4-3. Di pos penjaga gawang, Emil Audero berpeluang menjalani debutnya di Timnas Indonesia saat melawan Cina usai Martin Paes absen akibat akumulasi kartu. Kluivert diyakini akan mengandalkan trio maut Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho yang sudah teruji kesolidannya. Sedangkan di posisi wingback kanan, kemungkinan diisi Kevin Dix yang agresif membantu pertahanan dan penyerangan, sementara Calvin Verdong di sebelahnya. Beralih ke lini tengah, Patrick Kluivert bisa memplot duo gelandang J.P. Lupesi dan Tom Hai yang tampil solid dan efektif di laga kontra Bahrain. Sementara untuk trio lini depan diprediksi akan dipercayakan kepada Stefano Lillipelli, Rafael Strijk, dan Ole Romeni sebagai ujung tombak. Ya, berita selanjutnya, kurang lebih 3 pekan ke depan, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tersisa pada putaran babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Hal menarik yang ditunggu dari kedua laga tersebut adalah kualitas racikan sang pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. 2 laga terakhir pada putaran ketiga ini akan menjadi penentu apakah Timnas Indonesia mampu menyelesaikan dengan baik dan memuaskan insan sepak bola tanah air, ataukah akan menjadi akhir perjalanan skuad Garuda pertaruhan merebut tiket menuju putaran akhir Piala Dunia 2026. Jika skuad Timnas Indonesia dapat memenangkan laga melawan Tiongkok yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti, maka skuad Garuda dipastikan menjalani putaran babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan 1 tiket tersisa menuju putaran akhir Piala Dunia 2026. Tetapi jika Timnas Indonesia dengan kekuatan penuh menyapu bersih 2 laga tersisa dalam putaran ketiga ini, maka skuad Garuda akan dipastikan langsung lolos ke putaran akhir Piala Dunia 2026. Tentunya dengan syarat skuad Garuda juga harus memenangkan laga pamungkas melawan Jepang di Stadion Suita, Osaka, Jepang. Tentunya bukan laga yang mudah untuk skuad asuhan coach Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri mengharapkan ketebalan skuad yang cukup mumpuni untuk menatap 2 laga sisa tersebut dengan harapan dapat memastikan skuad Garuda lolos pada putaran akhir Piala Dunia 2026. Selain itu, sangat menarik untuk menunggu rencana strategi permainan yang akan diterapkan coach Patrick Kluivert. Diketahui, Patrick Kluivert memiliki gaya permainan menyerang yang selalu diterapkan selama Kluivert berprofesi sebagai pelatih. Namun jika melihat dari 2 pertandingan sebelumnya kontra Australia dan Bahrain, skuad Garuda unggul penguasaan bola 62,2%.
Dibandingkan Australia hanya memiliki 39,8%, tetapi skuad Australia bermain cukup efektif dalam memanfaatkan setiap serangan dengan memasukkan 5 gol. Dalam pertandingan berikutnya kontra Bahrain, justru skuad Garuda tampil lebih efektif dengan penguasaan bola yang lebih sedikit dibandingkan pertandingan sebelumnya. Timnas Indonesia tampil dengan penguasaan bola 42,3%, sedangkan skuad Bahrain lebih unggul dengan penguasaan bola 57,7%. Tapi skuad Garuda mampu memanfaatkan serangan balik cepat yang dimotori oleh Tom Hai dan Marcelino Ferdinand yang menghasilkan umpan cantik dan mampu dikonversi menjadi gol yang membawa skuad Garuda tampil sebagai pemenang dalam laga tersebut dengan skor 1-0. Laga lanjutan pada tanggal 5 Juni 2026 melawan Tiongkok nanti yang akan berlangsung di SUGBK nanti akan menjadi laga pamungkas yang mana kemenangan skuad Garuda merupakan kewajiban mutlak jika ini tetap menjaga asa lolos Piala Dunia 2026 dan tentu juga pecinta sepak bola tanah air menginginkan kemenangan juga pada laga kontra Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang di Osaka, Jepang. Harapan kuat supporter skuad Garuda akan menjadi bahan bakar utama skuad Timnas Indonesia dalam 2 laga tersisa. Dukungan yang tak pernah berhenti terus mengalir untuk para punggawa Timnas Indonesia. Doa yang kuat dari setiap insan sepak bola Indonesia yang ingin menyaksikan Timnas kecintaannya tampil dalam turnamen sepak bola tertinggi di dunia. Akankah skuad Garuda di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert ini akan berhasil mencapai target yang cukup fantastis ini? Mari kita saksikan bersama. Bravo Timnas Indonesia, bravo skuad Garuda. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ya, berita selanjutnya, perjuangan Timnas Indonesia untuk menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memasuki babak krusial. Di tengah persaingan ketat grup J, persaingan kabar menggembirakan datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menempuh langkah strategis pada 6 Mei 2025. Ia menyatakan bahwa Indonesia resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi kepada AFC. Kami mengajukan diri untuk jadi tuan rumah ronde 4 nanti. Kita lihat hasilnya, ini juga bagian dari persiapan kita, ucap Erick kepada media. Langkah ini dinilai cerdas karena menjadi tuan rumah akan memberi dukungan moral dari puluhan ribu supporter dan mengurangi tekanan bertanding di negeri orang. Menurut informasi dari jurnalis asal Timur Tengah, Isa Said, AFC telah menutup pendaftaran pada 5 Mei 2025. Hanya 4 negara yang masuk daftar resmi. Keempat negara tersebut adalah Indonesia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Irak. Menariknya, dari keempat negara itu hanya Indonesia, Irak, dan Uni Emirat Arab yang sejauh ini berada di zona aman untuk melaju ke putaran keempat. Sementara Cina justru saat ini masih di posisi ke-6 grup dan butuh keajaiban untuk lolos. Hal ini membuat posisi Indonesia sebagai kandidat tuan rumah semakin kuat dan rasional. Karena tuan rumah tentu idealnya berasal dari negara peserta yang benar-benar lolos. Apa keuntungan jadi tuan rumah? Jika Indonesia terpilih jadi tuan rumah putaran keempat, skuad Garuda akan menikmati berbagai keuntungan, yakni dukungan supporter langsung di stadion yang terbukti memberi semangat luar biasa di laga-laga penting, adaptasi cuaca dan kondisi lapangan yang lebih baik dibanding negara lain, dan minim resiko kelelahan perjalanan antar negara, terutama jika lawan datang dari Timur Tengah atau Asia Utara.